seniman ini kudu kemalan, kudu kemaki. Enggak juga. Kemaki dalam hal apa ini? Dalam hal apa? Soalnya pameran. Pemani pameran itu kudu kemaki. Dan nek ora kemaki ra pameran. Itu juga ada istilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat-sehat semuanya, entah dimanapun berada, entah apapun kalian saat ini nonton channel YouTube ini. Kalau mau mampir aja ya Mas ya. Siap, aman. Oke. Podcast kali ini tidak seperti biasanya teman-teman. Kalau kemarin kan ada teman-teman mahasiswa, ada alumni. Nah, ini berhubung ada event khusus yaitu pameran lukisan. Nanti gimana kita akan bicarakan ketika kita podcast. Telah datang di tengah kita semuanya yaitu Mas Kus Hervika. Iya. Sama Mas Zami Alwi. Oke, spill dulu. Iya. Untuk ketua penyelenggara pameran ini, Mas Zami Alwi. Oke, ya. Yang identik dengan topi, kemana-mana pakai topi. Topi, kacamata. Habis itu udah beberapa riset media ya, bisa sosmed mereka. Ini jagoan ngetrail loh. Ngetrail tua. Macak seniman. Macak seniman katanya. Dan Mas Kus Hervika, kalau kalian browsing di Facebook langsung ketemu Kus Hervika itu langsung ketemu nanti. Nama asli Mas, enggak Nah. enggak digawe-gawe. Oh, enggak digawe-gawe. Nama asli teman-teman semuanya. Kata apa istilahnya lainnya Mas Juru. Juru apa ini Mas? Juru sket wajah itu usaha sketsa saya. Tapi itu dulu. Sekarang itu agak pasif. Saya fokus di lukis. Fokus di lukis. Iya. Ini ngetrail atau lukis kalau Mas? Nah, ini trailnya baru rusak. Trailnya rusak. Oke. Jadi lukis saja. Rujine berdua teman-teman. Jadi sekarang fokus lukis ya. Oke. Kalau sepengetahuan saya dari historical kegiatan teman-teman di Perupa Pacitan ya. Betul. Kalau di sini itu udah 3 kali event ini. 4 kali ini. 4 kali. Iya. Oh, ada beberapa. Kalau beberapa kegiatannya itu memang rutin tahunan, itu memang diusahakan rutin tahunan. Iya. Ya kita mencoba menjaga ritme, menjaga konsistensi kita untuk apa ya istilahnya menciptakan iklim atau atmosfer seni rupa di Pacitan gitu. Iklim seni rupa Pacitan itu seperti apa nanti akan kita kulik teman-teman. Iya. Mas Zami sendiri. Oke. Di 3 event sebelumnya juga berkecimpung juga di sini. Ya sama. Jadi dari mulai yang pertama itu semuanya panitia. Iya, semua perupa panitia. Terus kemudian yang kedua juga. Tapi kalau digabung jadi ketua Baru kali ini. Baru kali ini. Ya. Kalau kemarin, tahun kemarin. Kalau Tahun kemarin itu Mas Vijay. Mas Vijay. Cuman beliaunya sibuk gitu. iya. Akhirnya kartekernya ya saya dan Mas Dion. Memang kalau untuk pergiliran itu memang harusnya ganti-ganti gitu. Iya. Biar semua bisa merasakan Betul. gitu ya. ya itu mas sulitnya mas. Gimana? Mau jadi panitia itu angel. Siapa sing gelem? Nah, rebutan wegah. Enak jadi perupa ya toh. Iya. Ikut pameran Iya. selesai wes. Selesai. Jadi kalau panitia memang ya tanggung jawabnya seperti ini. Jadi Mulai kayak dari persiapan sampai proses, kemudian pasca dari kegiatan ini, kemudian untuk menuju ke kegiatan selanjutnya itu memang harus full power nih. Kalau kita tidak bersama-sama, kita tidak disupport teman-teman ini ya nggak mungkin lah. Karena memang ya butuh teman-teman yang memang intent, tidak hanya berkesenian tapi kita juga memberikan ruang. Bagaimana ruang-ruang ekspresi ini dalam pameran ini bisa tercipta, kemudian teman-teman yang berkarya itu juga bisa masuk dalam iklim itu. Nah, itu yang harus kita benar-benar kita jaga itu. Oke, itu ya. Berarti salah satunya agenda tahunan. atau Iya, kita usahakan di Iya. setiap tahunnya Setiap ada. tahun gitu. harus ada. Harus ada. Entah itu kita modal atau punya modal atau enggak ya, pokoknya kita jalan. Oke, tunggu tahun depan pasti ada lagi teman-teman ya. Entah nanti kita ketemu siapa, nanti kita ngobrol sama siapa, kita belum tahu. Tapi kali ini dengan mereka berdua ya. Mas, ketoknya agak bocor. Tutupan dulu pintunya. Mas. Iki ora iso ngegambar. Ada terus yang udah mulai banyak. Ini hari ketiga
Hari Sabtu, Sabtu Minggu, pembukaan. Senin, Selasa, hari keempat. Hari keempat. Hari keempat pameran. Hari keempat. Kalau dibandingkan dengan yang tahun lalu, itu atmosfernya nggak jomplang. Iya, nggak jauh beda. Cuman kesamaannya hampir sama, yaitu selalu persiapannya mepet. Iya. Nah gitu. itu, itu kelemahan kita. Gitu ya? Ya. Jangan jujur-jujur. Kita persiapan ini luar biasa loh. Iya, pasti dong. Jangan jujur-jujur. Ya, memang kejujuran saya ini hal yang mahal, Mas. Bagus kalau jujur ini. Oke, titik renung ya. Kalau saya lihat ini ada beberapa agenda juga. Yang paling utama pasti itu pameran lukisan. Iya. Habis itu kemarin 2 hari di Minggu sama Senin itu ada apa? Festival. Menggambar. Festival Paginya lomba menggambar dulu. Menggambar dan mewarnai. Menggambar berwarnai untuk adik-adik kita ya. Iya. Adik-adik kita. Habis itu teater 2 Iya. hari. Nah, Habis itu acara inti pameran lukisan sampai hari Sabtu di Iya. penutupannya. Iya. Oke. Kalau kemarin ada yang berkesan nggak ketika pembukaan kemarin oleh Pak Gagarin ini? ya banyak. Apalagi beberapa kesempatan kemarin kan untuk apa ya, sambutan ketua panitia kan jarang. Kita selalu menodong senior kita Mas Tri. Notabene bukan ketua panitia, cuman beliau senior kita untuk berpidato. Tapi kali ini spesial sekali karena beliaunya Mas Jami jadi ketua panitia dan juga sambutan. Dan kemarin Mas Jami nggak pakai topi, Mas. Oh iya. Pakai peci. Oh iya. Kemarin kaosnya agak bermasalah. Iya. Jadi harus ditutupi dengan peci. Kamuflase. Bagi Iya. yang tahu. Tapi dari respon dari Pemda sendiri memang Ya, mendukung sekali kegiatan seperti ini. betul. Ya sebelum-sebelumnya memang apa ya, support dari pemerintah daerah itu kalau boleh jujur memang kurang. Oh, kurang. Cuman melalui Dewan Kesenian tetap pemerintah daerah punya andil juga untuk mensupport kita. Cuman untuk tahun ini lebih spesial lagi. Jadi pemerintah daerah melihat kita, melihat pergerakan kita, melihat proses kita. Ya walaupun tidak sesuai ekspektasi, tapi kita sudah cukup berterima kasih banyak kepada pemerintah daerah. Kita sudah disupport hingga acara ini juga bisa berjalan dengan lancar. Ya. Katakanlah support, habis itu apa ya istilahnya, paling murah. Wah, ini ada local wisdom atau pergerakan dari teman Pacitan nih gitu ya. Kalau gini, tadi kan ada muncul ya, ada berupa Pacitan. Iya. Habis itu ada DKP, Dewan Kesenian Pacitan. Iya. Itu entitas yang berbeda atau memang Berbeda. tapi memang saling kolaborasi. Iya, cuman kita kita bernaungnya ke Dewan Kesenian juga. Dewan Kesenian. Iya. Seperti saya kan juga sebenarnya saya juga pengurus di Dewan Kesenian, saya di Komite Seni Rupa, makanya saya apa istilahnya ya, bukan memegang, kayak berkuasa banget kalau memegang. Istilahnya ya kita saling sama-sama mengurusi di Perupa Pacitan gitu. Jadi berupa Pacitan itu katakanlah ikut ke Dewan Pacitannya. Dewan Kesenian. Tidak secara langsung, secara organisasi tidak, tapi ketika kegiatan-kegiatan nanti yang sifatnya seni rupa, kemudian di DKP kan juga ada divisi seni rupa. Iya. Kan? Nah itu otomatis selalu berkolaborasi. Soalnya kan Dewan Kesenian Pacitan itu kan tugasnya sebenarnya pendampingan ya. Pendampingan ke semua sektor kesenian dan budaya gitu. Jadi kan kalau seni rupa kan salah satunya. Gitu. Itu semua, nggak cuma seni rupa, ada seni tari, seni teater, apa aja lah, ya seni tradisi gitu. Oke, berarti memang kerjasama itu memang selalu bersinergi dengan bagus. Iya. Ya kalau saya catatannya gini, Iya. kegiatan teman-teman Perupa ini kan sudah event tahunan ya. Iya. Sudah event yang sudah jelas dan kita sudah eksis selama 4 kegiatan. Jadi ya apakah kita harus dilirik atau kita melirik? Nah, itu. Apa kita harus? Apakah kita harus melirik? Iya. Apakah kita harus dilirik? Nah, harusnya sudah kita ini dilirik. Oh, seniman itu sudah punya kegiatan, event yang
sekarang mungkin skalanya juga dari peserta-peserta luar kota. Nah ini harusnya sudah dilirik Mas, tanpa kita harus Minta itu. bukan meminta, paling tidak. Oh, Pacitan itu sudah ada kegiatan ini. Dan itu Ayo kita. Dan itu adalah salah satu apa istilahnya tujuan dari pameran ini juga. Iya, otomatis. Syukur-syukur malah dipentelengi Ya. orang gerdili. Dan ya, jangan lupa Mas, sekarang Pak SBY itu juga aktif berkesenian, berseni rupa. Nah ini sebenarnya momentum kita. Otomatis untuk Pacitan terlebih lagi, ya kan? Siapa lagi kalau Pak SBY siapa loh? Dia tahu sendiri kan? Siapa tahu sendiri, tidak perlu dijelaskan. Momentumnya ini luar biasa sebenarnya untuk sebuah iklim berkesenian, iklim seni rupa di Kabupaten Pacitan. Ini sebuah momentum besar sebenarnya. Yang penting kan tugas kita sebagai pelaku ya berkarya di situ. Berkarya. Kalau pemerintah daerah kan harusnya melihat potensinya di situ kan. Lihat tadi Pak SBY sudah menasibkan diri sebagai seorang pelukis, sebagai seorang seniman. Terus kita di sini sebagai pelaku juga eksis. Kan ini harusnya ketemu gitu loh. Nah, pemerintah daerah itu PR-nya itu loh. Ya seperti contoh kemarin lah, saya nyepil sedikit tentang, bukan harapan sebenarnya, itu program konkret lah. Kalau di kantor-kantor OPD itu nanti mengoleksi dari karya-karya teman kita perupa Pacitan kan luar biasa. Atau nanti ada souvenir-souvenir yang untuk tamu-tamu dari Pacitan, dari perupa Pacitan atau teman-teman kriya. Kan tidak perlu cari dari luar Mas, kita potensinya sangat besar. Ini sudah katakanlah visi dari iklim itu tadi ya, berarti salah satunya. Ya termasuk yang kemarin disampaikan Bapak Wakil Bupati itu kan juga luar biasa juga bahwa nek iso berkarya gimana Madoli. Nah itu tapi agak berat itu yang terakhir itu terjangkau. Ya, tapi terjangkau oleh siapa? Itu kan relatif Mas. Tapi terima kasih sekali untuk Bapak Wakil Bupati sudah sangat mengapresiasi dan Sudah support. adalah saya kira itu nanti satu benang merahnya atau harapan ke depan bahwa kita memang diperhatikan eksistensi dari seniman Pacitan ini, potensinya ya memang ada dan layak untuk ditarungkan dengan seniman-seniman yang dari luar Pacitan. Saya kira itu poin pentingnya di situ. Jadi jangan kok lihat lukisan dari Jogja, dari Bali, jangan terus seperti itulah. Saya tidak mengatakan ya ini bukan kedaerahan ya, bukan ya, cuman kita juga punya potensi. Oke, dari kata-kata tadi kan ada Madoli, habis itu terjangkau. Berarti kan seolah-olah kan Madoli terjangkau. Berarti kan ada seperti teori pemasaran ya, ada target audiens sama target market. Nah kira-kira menjurus kemana nih? Nah gini, walaupun tujuan seniman itu berkarya, tidak hanya semata-mata sebagai hal yang sifatnya komersil, bukan sekedar komersil. Kita juga berkarya itu kan ruang ekspresi Mas ya. Tapi kalau kita tujuannya ke situ, ya kita nanti akan ya apa bedanya kita dengan pebisnis? Kita bukan pebisnis. Nah, kita kita pelaku seni rupa, kita pelaku salah satu poros seni budaya. Itu proses ekspresi kita gitu sama Mas sebagai seorang seniman rupa. Sisi lainnya, nah itu mengikuti gitu. Bukan tujuan utama tapi mengikuti. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, untuk titik renung sendiri ya, ini adalah event keempat. Kalau titik renung istilahnya deskripsinya gimana, nggak usah dipanjang lebarkan, biar mereka datang ke sini biar baca. Intinya event keempat, event tahunan, rutinan, istilahnya menciptakan iklim untuk lebih maju untuk kedepannya. Kalau dari gini Mas, katakanlah saya nyimak itu teman-teman katakanlah yang berkecimpung di panitia atau teman-teman yang katakanlah berkegiatan di sini dari awal sampai akhir itu, wah Mas ini lagi gitu. Kalau masalah regenerasi sendiri itu kan penting buat kelanjutan iklim itu sebenarnya. Regenerasi teman-teman perupa di Pacitan itu sampai mana Mas? Kita sudah berusaha ya untuk meregenerasi.
Di usia-usia yang misalnya di jenjang tamat-tamat SMA, kita kemarin sudah sebenarnya sudah sudah membidik generasi-generasi tersebut. Ya ada yang memang benar-benar serius, ada yang ya cuman sekedar hobi saja gitu loh. Tapi untuk generasi yang misalnya setingkat SD itu luar biasa, sangat banyak itu. Salah satunya kemarin mewarnai itu. Yang mewarnai itu kan kita kan juga punya sanggar ya. Sanggar sementara ini masih fokusnya di seni rupa. Nah, itu binaan-binaan kita atau murid-murid kita juara di beberapa lomba. Itu di bidang kejuaraan ya. Terus mereka sedikit demi sedikit punya mental untuk ikut berpameran. Artinya kalau berpameran mereka harus siap dikurasi, siap karyanya dievaluasi. Mereka mau gitu loh. Mereka artinya ini generasi baru ini. Dan ya untuk menciptakan sebuah iklim atau atmosfer yang betul itu generasi itu yang paling penting. Ya ini sedikit kemarin Mas. Mulas yang lomba menggambar dan mewarnai kemarin itu yang hari Minggu ya. Itu kemarin juga sebuah keputusan yang baru sebenarnya bagi kami, bagi teman-teman ketika kita membuat sebuah kategori dari sebuah lomba itu, dari mulai yang mewarnai di tingkat TK dan PAUD, terus kemudian nah ini yang kemarin juga banyak perdebatan, yang kelas 1 sama kelas 2 itu kok menggambar. Kelas 1 sama 2 SD? SD itu menggambar. Biasanya di event-event lain mewarnai. 1, 2 itu mewarnai. Kemudian yang kelas 3, 4, 5, 6 kemudian menggambar juga. Nah itu kemarin juga sempat ada pertanyaan lah, kenapa yang kelas 1, kelas 2 kok menggambar. Nah, itu sebenarnya juga sudah melalui pertimbangan yang matang, karena anak-anak kelas 1, 2 itu sudah bukan zamannya lagi mewarnai Mas. Mewarnai biar anak TK saja sama PAUD. Cuman bedanya kita medianya masih media yang kecil. Nah, untuk anak yang kelas 3, 4, 5, 6 itu medianya sudah besar. Jadi biar mulai terbentuk lah anak kelas 1 mulai 1 SD, 2 SD itu sudah waktunya menggambar. Yang menarik nih tadi ada beberapa teman yang katakan di sekolah-sekolah itu ikut lomba habis itu juara. Itu mereka itu ikut sanggar kah? Iya, sebagian ikut sanggar, sebagian ya. Teman-teman juga yang istilahnya jadi mentor di sini. Iya. Tapi kemarin tetap juri kita kan ada 5 dan mereka semua objektif. Ya, kita mencoba itu Mas, karena juri kemarin kita juga dari beberapa kalangan. Kemudian kita tidak mencantumkan nama, jadi juri tidak tahu ini karya siapa. Itu untuk menjaga fair itu kemarin seperti itu. Jadi tidak tahu ini anak sanggar mana, ini anak sekolah mana, anaknya siapa, kita tidak ada yang tahu. Untuk gini, kalau untuk peserta sendiri, itu ada peserta pendatang baru atau pemain lama? Pemain lama pasti, pendatang baru ada. Berarti kan katakanlah regenerasi itu berjalan juga ya? Iya, berjalan juga. Ada teman-teman yang cukup mental, ya. Cukup skill untuk saya ikut di kelas pameran, di sekelas pameran. Ya memang sangat luar biasa Mas. Ini kan kita melalui proses kurasi, ada proses koreksi karya. Ya kita otomatis karena ada tema yang kita usung, kemudian dari karya-karya yang memang layak, yang nggak dipamerkan itu yang lolos kan, kemudian seperti itu. Memang butuh keberanian untuk seorang seniman. Jadi jangan ada istilah wah aku kayak orang lolos. Nah itu sebenarnya sudah tidak ada. Berkarya saja, kita ikuti alurnya seperti apa dan seperti apa. Kalau memang layak ya pasti lolos. Dan teman-teman yang newbie dalam tanda kutip ya banyak juga. Ada anak-anak dari segala usia dan itu ternyata juga lolos karena memang ya layak gitu loh. Layak. Uniknya lagi nggak cuma sekedar lolos tapi juga laku. Nah, itu. Mereka cuma lolos tapi juga karyanya laku ternyata. Itu bukan tujuan Mas, tapi iya betul. Bonus saja. Bonus saja. Jadi Mas misalnya gitu loh, jangan berkecil hati. Ya, lolos nggak lolos kan itu apa konsekuensi. Maksudnya
kalau berproses itu ya kalau nggak lolos ya gagal, kalau nggak menang ya kalah gitu loh. Oh ya, dalam proses kemarin ya, sebelum pameran kita juga adakan sarasean. Sarasean tentang ya bukan bedah tema sih, hanya sekedar apa sih? Menginformasikan kegiatan gitu. Kemudian temanya seperti ini, kita samakan persepsi, mungkin ada pandangan-pandangan apa tentang tema yang kita usung. Kemudian teman-teman bisa berproses menuju submission itu sekitar 1 bulan untuk mempersiapkan itu. Karya. Ya, alhamdulillah dengan jumlah 65 karya, 64 karya. 64 karya. Dari 55 perupa ini ya silahkan Dilihat kunjungi sendiri ya, bagaimana. Jumlah karya yang masuk pameran ini berarti yang masuk proses sebelum kurasi itu lebih banyak lagi berarti. Iya, ya lebih banyak Ya, lagi. ada memang karya kita sesuaikan lah dengan situasi dan kondisi. Ini nih, berhubung udah rame juga, Iya. ini masuk penutup ya. Siap. Saya pernah dengar istilahnya itu seniman, dalam khususnya itu pelukis. Seniman ini kudu kemalan, kudu kemaki. Enggak juga. Kemaki dalam hal apa ini? Dalam hal apa? Soalnya pameran. Pemani pameran ini kudu kemaki. Dan nek orang kemaki ra pameran, itu juga ada istilah. Bukan kemaki mas. Oh iya. Percaya diri. Oh percaya diri, lebih cenderung ke situ ya. Iya loh. Nah kalau nggak percaya diri gimana? Mau punya karya, mau punya gagasan, mau punya sebuah luapan emosi, tapi tidak diekspresikan, kemudian tidak berani mengekspresikan, berarti kan tidak percaya diri. Makanya senang itu percaya Itu diri. sekedar berani ya. Kalau saya sendiri pameran itu bukan sekedar pamer ya. Maksudnya itu apa ya, sebuah kewajiban kita dalam bersenian. Misalnya kalau seni tari, kan prosesnya berlatih tari. Tapi kan apa ya, ujungnya kan dipentas. Iya. Kayak sama kayak di seni rupa, kita berkarya, kita melukis, tapi apa ya, wujud eksistensinya kan di pameran. Iya. Gitu. Pameran kalau paling tidak masuk galeri gitu lah. Iya, ya nggak perlu di galeri, tapi kan kalau kita apa membuka pameran di ruang pamer itu sudah pameran. Pameran. Iya. Kalau gini, katakanlah ada teman-teman mahasiswa nih, Iya. mulai sedikit tertarik untuk melukis. Iya. Tadi kan disampaikan ya ada beberapa memang sanggar, ada komunitas. Iya. Itu ada nggak informasi yang dapat disampaikan ke teman-teman mahasiswa? Di sini loh kalau kalian tertarik lukisan, buat main sini dulu, lihat dulu. Nanti kalau udah tertarik mungkin bisa iya. pegang. Menarik. Kalau di Perupa Pacitan sendiri untuk masalah komunitas itu Kita punya ada sekretariat sih. sekretariat. Sekretariatnya di LT atau di apa, Pondok Lemah Teles. Pondok Lemah Nah, Teles. lokasinya di Penceng. Padepokan pak, bukan pondok. Nah, Padepokan. Padepokan. Matematik itu bukan? Ya, Padepokan Lemah Teles. Jadi teman-teman ngumpul di sana, kita berproses di sana, kita berpikir bersama di sana. Terus kemudian di setiap minggu Iya. di Galeri Mbah Pranoto Setiap minggu. itu di Teleng. Di Teleng Itu itu pasti ada kegiatan melukis melukis bersama. model. Nah itu saya kira kita nimbrung dari pagi. Itu kita ke situ. Kalau memang mau lihat dulu enggak masalah. Nanti kan kumpul aja. Yang penting berani Iya, kumpul. kemudian lama-lama juga terinfluence. Nanti Intinya silakan datang dulu lihat-lihat dulu. iya. Masalah, ayo mampir nggak masalah. Kalau di Pacitan ya 2 titik itu yang menjadi apa ya, pusat sentral seni rupa. Sebenarnya ada sih di Mas Duboh beberapa teman kita yang seni rupa di sana ada. kemudian yang komunitas besar juga di Lorok. Di Lorok juga komunitas ada. seniman juga luar Juga biasa. besar. Kemarin pameran juga di sana. Teman-teman itu terbuka ya, istilahnya Welcome mas. cuma sekedar main lihat-lihat itu welcome gitu ya. Iya. Seniman ini ketok gondrongnya mas. Aslinya baik hati. Aku gondrong Clara Muka singa berwajah bunga. Kebalik. Muka singa berhati bunga mas. Iya. Tiga bojone. Berarti kalau teman-teman memang ada ketertarikan ya silakan main di empat tadi, tapi yang deket-deket kota memang itu Padepokan Ada Lemah Teles sama galerinya Pak Pranoto. terbuka main-main. Dan jangan lupa Apa? kalau bingung mengelukis apa, di Iya. situ nanti kan banyak info referensi ya, referensi. Ya kita tidak menutup kemungkinan semua itu berawal dari
melihat, meniru, kemudian memodifikasi, baru ketemu yang sesuai dengan ekspresi kita bagaimana. Semuanya ada influencer, nggak mungkin, nggak ada. Saya kira Mas Kus juga punya Iyalah. seniman influencer. Semua Jadi katakanlah kalau teman-teman kan mereka itu teman-teman mahasiswa main ya, katakanlah hal paling basic dulu. Ini gambarnya media apa tuh, kertas atau kanvas tuh, nanti kan bisa dilihat di sini. Iya. Bikin apa frame atau spanduknya gimana gitu kan. Setnya yang dipakai merek apa, nanti di situ Ya seperti contoh di korek semua di kan. karya di sini ya, ada yang cuma pakai kertas, medianya kertas, bengalannya cuma pakai apa drawing pad, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi karya itu jangan lihat medianya apa, tapi apa yang idenya apa, wacananya apa, gagasannya apa, terus visualnya seperti apa. Ya tetap ada yang namanya nilai estetik, gitu Iya. aja. Tetap ada, harus ada itu. Nilai estetik harus ada. Nilai estetik ya. Iya. Ya berarti untuk media tidak harus terpaku dalam satu atau dua media, bebas, yang penting bisa berekspresi. Iya, eksperimental lah. Nah, eksperimental, dan nanti ujungnya memang ada nilai-nilai estetik yang bisa ditampilkan atau dilihat. Ya. Kemudian jangan lupa ada sebuah pesan Pesan. dari sebuah ekspresi itu yang disampaikan. Ya ini yang penting Mas. Nggak mungkin seorang seniman itu tidak ada sebuah pesan yang disampaikan. Entah itu pesan moral atau pesan politik atau pesan sosial, itu pasti ada. Sekarang sampai lihat ada karya di sini juga cuman mungkin dari segi media rambut. Iya. Simpel ya. Iya. Tapi apa sebuah pesan yang disampaikan? Nah, itu dalam banget itu. Dalam banget itu. Dan itu senimannya juga ada seniman internasional ya. Loh benar. Senimannya itu sudah berkali-kali ke luar negeri juga untuk performance dan sebagainya. Kemudian ya ada itu yang Wayang Beber. Tidak semua terpaku pada sebuah lukisan. Di seni rupa kita tidak semua terpaku pada sebuah lukisan. Bisa patung, bisa instalasi, bisa kriya, ukir, bisa. Kemudian karya-karya digital yang kekinian, tidak masalah, tidak masalah. Yang penting masih dalam frame-nya seni rupa. Oke, di penjung akhir kata ini, oke, titik renung sendiri. Harapan ke depan apa ini? Ya tetap konsisten, kita terus berpameran, terus berkarya, dan jangan lupa apa ya, pelakunya juga ora kuwenen. Ya kalau saya titik renung ini sebuah refleksi untuk menuju ke depan yang lebih baik gitu aja. Udah cukup itu aja. Kalau satu patah, dua patah kata untuk teman-teman, atau memang teman-teman entah dari seniman atau yang mau memulai, apa? Pesan aja. Apa? Bisa? Yang udah berkecimpung, apa? Tetap konsisten, atau yang memulai jangan ragu memulai, atau apa? Yang mau berkarya tidak usah ragu, tetap percaya diri. Dah itu saja. Tetap percaya diri yang penting. Percaya diri. Percaya diri. Penting itu. Dah. Mas Gus? Ya kalau untuk teman-teman pelaku, ya mari kita saling support. Gitu. Kita saling bersinergi, saling support. Nggak cuma khusus pelaku seni rupa, tapi semua pelaku seni budaya di Pacitan. Nice. Oke. Selamat terlaksananya pameran titik renung di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan lancar sampai penghujung acara besok Sabtu. Oke. Sekian, seru sekali, harusnya masih banyak yang bisa kita bicarakan, tapi mas-masnya ini mau keliling untuk katakanlah menemani pengunjung hari ini. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke. Sampai ketemu. Ora kanggo. Kanggo.